Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang surat pribadi dan surat dinas. Apakah teman-teman pernah mendapatkan surat? Surat dari sahabat mungkin? Atau surat undangan dari sekolah? Teman-teman pernah tidak memperhatikan apa saja yang ada di dalam surat tersebut? Nah, mari kita cari tahu bersama-sama. Fokus pembelajaran kita kali ini tentang unsur-unsur dan ciri bahasaan surat pribadi dan surat dinas, seperti yang tertera pada kompetensi dasar 3.12. Sudah siap dengan pembelajaran hari ini? Baik, kita mulai pembelajaran dengan surat pribadi. Surat pribadi untuk kepentingan pribadi, yang berarti di dalamnya memuat hal-hal pribadi antara si penulis dengan si penerima surat. Biasanya surat pribadi berisi tentang undangan, bertukar kabar, dan masih banyak lagi. Lalu, apa saja unsur-unsur yang ada di dalam surat pribadi? Mari kita perhatikan bersama contoh surat pribadi berikut ini. Di pojok kanan atas, terdapat tempat dan tanggal penulisan surat. Kemudian di bawahnya, di sebelah kiri terdapat tujuan surat. Untuk siapa surat tersebut ditulis. Kemudian ada salam pembuka. Nah, untuk bentuk salam pembuka ini, teman-teman bisa menggunakan berbagai macam bentuk. Kalian bisa menggunakan Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sayang, Salam Manis, dan masih banyak lagi. Masuk ke bagian isi. Bagian isi dibagi menjadi 3. Bagian pembuka, isi surat dan penutup. Bagian pembuka bertanya tentang kabar, bagian isi menyampaikan apa yang ingin disampaikan, bagian penutup biasanya berisi tentang harapan. Kemudian ada salam penutup. Dan yang terakhir adalah identitas pengirim. Ciri-ciri kebahasaan surat pribadi. Yang pertama, pilihan kata sapaan bersifat pribadi, berupa kata emotif dan ekspresif. Jadi teman-teman bisa menggunakan ungkapan seperti wah, aduh, dasar, dan lain-lain. Yang kedua, bahasa surat pribadi tidak formal tetapi santun. Jadi dalam surat pribadi tidak memperhatikan kaidah kebahasaan yang benar, namun cukup menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Kemudian yang ketiga, pilihan ragam bahasa tergantung siapa penerima surat. Bahasa yang digunakan di dalam surat pribadi menyesuaikan kepada siapa surat tersebut ditulis. Misal, teman-teman menulis surat tersebut untuk sahabat, maka bisa menggunakan bahasa yang digunakan sehari-hari. Berbeda halnya ketika surat tersebut ditulis untuk orang yang lebih tua, maka menggunakan bahasa yang lebih halus dan lebih sopan. Kemudian menggunakan sapaan seperti orang bercakap. Karena surat pribadi ini bukan termasuk surat yang resmi, maka teman-teman boleh menggunakan sapaan seperti sedang bercakap-cakap pada sehari-hari. Ciri kebahasaan terakhir dari surat pribadi adalah menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirim dan kata ganti orang kedua untuk penerima. Contoh dalam isi surat pribadi terdapat kalimat aku merindukanmu. Aku berarti kata ganti orang pertama yaitu si pengirim, dan kamu adalah kata ganti orang kedua berarti si penerima surat. Nah, sekarang kita akan membahas tentang surat dinas. Surat dinas yang biasa teman-teman temui biasanya berupa undangan orang tua wali murid dan lain sebagainya. Apa saja unsur-unsur surat dinas? Mari kita perhatikan contoh surat dinas berikut ini. Yang pertama, kop surat atau kepala surat berada di bagian paling atas, berisikan informasi tentang nama instansi yang biasanya juga diikuti dengan alamat instansi tersebut. Yang kedua, tanggal surat. Yang ketiga, nomor surat. Yang keempat, lampiran surat. Lampiran surat berisi informasi berapa jumlah lampiran dalam surat tersebut. Yang kelima, perihal surat. Yang keenam, alamat surat. Yang ketujuh, salam pembuka. Yang kedelapan, isi surat. Kemudian ada penutup surat. Setelah itu, salam penutup dan identitas pengirim.
Ciri-ciri kebahasaan surat dinas. Yang pertama, kata sapaan bersifat formal. Yang kedua, menggunakan ragam bahasa baku. Karena surat dinas merupakan surat resmi, maka ciri kebahasaannya pun memperhatikan kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Kata sapaan bersifat formal biasanya menggunakan bapak, ibu, saudara, dan lain-lain. Wah, tidak terasa ya, kita sampai pada akhir penjelasan mengenai unsur-unsur dan kebahasaan surat dinas dan surat pribadi. Saya harap teman-teman menjadi paham perbedaan surat pribadi dan surat dinas dari segi unsur-unsur dan ciri kebahasaannya. Setelah ini, teman-teman dapat mengakses link kuis pada kotak deskripsi yang ada di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Jaga kesehatan, tetap ceria, dan semangat belajar. Sampai jumpa.